Saya tangkap menurut Abang, masyarakat Kepulauan Nias belum siap menerima kenaikan BBM pada momen ini, Bang. Sangat jelas, bukan hanya Yang bukan notabene-nya, siap. yang notabene-nya masih daerah tertinggal Ya, kebanyakan. ini efeknya ekonomi ketika ada perubahan kebijakan ekonomi terhadap yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Iya. Mediator. Selamat siang kepada seluruh famili Rizwan Mediator. Mediator memediasi masalah-masalah sosial sehingga menjadi sinkron dan baik. Pemirsa dimanapun berada, pada siang ini kami kembali hadir di podcast kami. Salah satu masalah yang saat ini sedang hangat, yaitu rencana kenaikan BBM subsidi, pertalit, dan solar. Pemerintah sudah beberapa kali menginformasikan bahwasanya kedua bahan bakar ini akan dinaikkan dalam waktu dekat. Pemerintah mengatakan hal tersebut karena kenaikan harga minyak dunia dan juga alasan-alasan lainnya. Bersama ini, narasumber kami telah hadir, Bapak Yostinus Hulu. Beliau adalah akademisi yang pernah mengampu mata kuliah ekonomi salah satu perguruan tinggi. Beliau juga berpengalaman di bidang perbankan, sehingga orang yang tepat untuk memberikan pencerahan. Selamat siang, Abang Anda Yostinus Hulu. Selamat siang. Nah, Pak Yostinus Hulu kami anggap sangat berkompeten sebab beliau merupakan akademisi, pernah mengampu mata kuliah ekonomi di salah satu perguruan tinggi, juga berpengalaman di bidang perbankan. Oleh karena itu kita langsung saja ke beliau. Langsung aja Bang. Silakan Pak Rizwan. Ini Bang, terkait rencana kenaikan BBM subsidi pertalit dengan solar. Kira-kira ini apa imbasnya khusus di Kepulauan Nias ini Bang? Atau boleh dijelaskan dulu hal Baik, mendasarnya? Pak Rizwan, untuk kedua kali ini saya bisa menghadiri atau diundang di podcastnya Rizwan Mediator. Siap. Pertama-tama perlu saya jelaskan dulu soal kenaikan. Sebenarnya pemerintah bukan menaikkan, tetapi mengurangi subsidi terhadap BBM ini. Itu. Tetapi masyarakat menilainya bahwa ada kenaikan. Subsidi BBM ini khususnya di Indonesia ini sangat membebani daripada keuangan negara. Itu yang bisa dulu saya jelaskan soal naik BBM. Sebenarnya bukan naik, tetapi dikurangi subsidi negara terhadap BBM. Karena subsidi ini sudah sangat memberatkan keuangan Betul. negara, Bang ya. Kalau saya tidak salah, kurang lebih 20-30% itu subsidi negara terhadap BBM ini. Iya. Tetapi sebenarnya yang menikmati daripada subsidi BBM ini sebenarnya bukan masyarakat kecil, sangat sedikit yang menikmati ini subsidi. Tetapi biasanya ini menengah ke atas ini. Iya. Jadi itulah pelan-pelan pemerintah mengurangi subsidi BBM dan mudah-mudahan sama sekali nanti tidak ada subsidi BBM. Karena harga minyak dunia juga sebenarnya sudah gak pantas. Harga BBM kita di bawah daripada 10.000. Di luar negeri sana, di Eropa itu bukan sekian harganya. Tetapi yang sangat disayangkan menurut saya ini, timingnya untuk menaikkan ini, bukan menaikkan, mengurangi subsidi ini belum tepat. Kenapa? Kita baru tahu, kita ini masih belum tuntas benar soal
corona ya kemarin yang sangat menggerogoti daripada perekonomian Indonesia. Dan terlebih banyak unit-unit usaha yang tutup, ditambah pengangguran semakin banyak. Apalagi di Nias ini, Kepulauan Nias 4 kabupaten 1 kota, yang kita di daerah kepulauan. Tentunya nanti ini efek dari pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah pusat akan sangat mempengaruhi daripada tingkat kesejahteraan, tingkat daya beli masyarakat terhadap komoditas barang dan jasa. Ini yang menurut saya belum tepat timingnya. Saat ini belum tepat. Saat ini. Kalau konsep pemikiran abang, ini pengurangan subsidi ini kapan dilakukan khusus di Kepulauan Nias ini? Nah, paling tidak dulu biarlah, ini kan kita ingat kemarin pidato kenegaraan Pak Jokowi tanggal 16 di depan sidang DPR MPR. Beliau mengatakan ada kenaikan pertumbuhan ekonomi 4%. Nah, jangan akibat pengurangan subsidi ini mempengaruhi daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sudah 4% itu. Saya kurang tahu, dan saya yakin ada kalkulasi-kalkulasi tim ekonom pemerintah pusat, efek daripada pengurangan subsidi. Selalu saya memakai kata pengurangan, karena bukan dinaikkan. Kalau dicabut secara keseluruhan 100%, ini harga Pertalite ini bisa di atas 10.000, 17.000. Itu sebenarnya. Nah, itu yang saya katakan momennya sebenarnya. Kalau hemat saya, biarlah dulu selesai momen pemilu 2024. Artinya di situ bisa kita takar bagaimana tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi akibat sudah terkendali dulu pelan-pelan, hampir 80% sudah terkendali corona ini, sehingga usaha-usaha masyarakat sudah mulai tumbuh dan para unit-unit usaha sudah mulai ada geliat, sudah mulai tumbuh. Jangan-jangan akibat pengurangan subsidi yang mengakibatkan harga BBM bertambah dari harga sekarang ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi, daya beli, pertumbuhan ekonomi, dan bisa-bisa menambah pengangguran baru. Ini saya khawatirkan. Saya tangkap menurut abang, masyarakat Kepulauan Nias belum siap menerima kenaikan BBM pada momen ini, Bang. Sangat jelas, bukan hanya yang bukan siap, yang notabene-nya masih daerah tertinggal kebanyakan. Ya, ini efeknya ekonomi ketika ada perubahan kebijakan ekonomi terhadap yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini kan BBM ini menyangkut hajat hidup, transportasi, soal barang dan jasa, pengangkutan barang dan jasa, dan juga terhadap pelaku-pelaku bisnis lainnya. Pasti nanti ini ada nilai tambah, bertambah terus. Mau tidak mau harus diikuti begitu. Harus. Lah misalnya transportasi solar dia memakai diesel kan, transportasi diesel, otomatis berefek terhadap petani-petani. Dan bukan hanya di Nias, seluruh daerah-daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi rendah, belum mampu meningkatkan perekonomian daerahnya, selalu berharap dari pusat, akan sangat berefek. Akan sangat berefek ini. Nah, melihat Pulau Nias kan 4 daerah tertinggal masih. 4 daerah tertinggal. Apakah ini bisa pemerintah contohnya melakukan perlakuan khusus kepada Pulau Nias terkait kenaikan ini, Bang? Kalau perlakuan khusus ya, artinya pemerintah harus membuat undang-undang
undang-undang khusus. Tetapi yang kita tahu di Indonesia kan undang-undang khusus itu hanya di Papua, Aceh, dan Yogyakarta. Ini sangat merepotkan misalnya kalau dibuat undang-undang khusus misalnya di Nias, Kepulauan Nias hanya berlaku harga BBM-nya sekarang. Itu nggak mungkin lah. Tetapi lewat kebijakan lainnya nanti mungkin ada peran pemerintah pusat lewat kebijakan keuangan daerah, lewat pemberdayaan dan lain sebagainya, lewat perhatian. Dan tentu ini juga tidak hanya harus melibatkan improvisasi betul, pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah khususnya bupati, wali kota harus ada peran penting, peran aktif di dalam menanggulangi atau mengantisipasi dampak daripada pengurangan subsidi pemerintah pusat terhadap BBM yang mengakibatkan adanya peningkatan harga BBM. Secara konkret apa yang kita harapkan terobosan dari pemerintah daerah, stakeholder, baik tokoh-tokoh Nias yang ada di regional dan nasional ini, Bang? Dari daerah dulu, kepala daerah kan yang merupakan decision maker, pengambil keputusan arah kebijakan keuangan daerahnya kemana. Ini banyak saya lihat pemberdayaan yang kurang efektif, ya kan? Tidak fokus dalam suatu kegiatan. Ini perlu dipikirkan sebelum ini terjadi. Pemerintah pusat mengumumkan pengurangan subsidi BBM, harusnya kepala daerah mempunyai suatu antisipasi terhadap munculnya orang miskin baru, munculnya masalah baru, kegiatan ekonomi yang tutup. Ini ada saja nanti ini yang bisa pengusaha-pengusaha baru akibat kenaikan perubahan BBM, harga BBM bisa menutup usaha. Ini akibatnya. Kalau misalnya peningkatan pemberian bansos itu apakah efektif atau bagaimana, Bang? Dari dulu saya ini sangat kurang setuju soal bansos ini. Iya, betul. Kenapa? Ini merusak psikologi daripada masyarakat bansos ini. Sangat merusak psikologi. Terkesan banyak masyarakat kita, bukannya di Nias dan masyarakat ke bawah ini, ibaratnya ada bantuan khusus pemerintah. Nah ini tidak mendidik. Jadi pasif masyarakat ya? Nah ya pasif. Ada istilah itu, ini istilah umum ini. Kalau membantu seseorang jangan berikan ikatnya, kail ya. Nah ini kita harapkan dari pemerintah daerah mengantisipasi peningkatan perubahan harga BBM ke depan. Harus ada solusi tepat dan berefek terhadap masyarakat bawah. Iya. Ini saya review 2 kali Presiden Jokowi ke Pulau Nias. Pertama tahun 2016-17 kalau tidak salah. Dan kemarin, bulan Juli kemarin, datang. Kalau kita lihat jejak digital rekaman beliau saat konferensi pers, beliau selalu mengatakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya Presiden sudah jauh-jauh hari memperingatkan seluruh stakeholder. Kenapa? Mau tidak mau, terima tidak terima, subsidi ini harus ditarik. Subsidi BBM. Dengan kenaikan BBM ini, Bang, artinya kan bisa mengakibatkan kenaikan harga-harga, biaya produksi. Nah, imbasnya ke depan apa secara umum kepada masyarakat ini, Bang? Di Gunung Situl, di Kepulauan Nias ini. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan akan subsidi BBM ini oleh pemerintah pusat akan ada efek
Pertama efek inflasi, tentu ini terhadap yang merasakan langsung ini adalah para UKM, industri dan para nelayan. Ini akan sangat berdampak, sudah pasti itu. Akan mengurangi omset maupun tingkat pendapatan para pelaku-pelaku UMKM akibat daripada perubahan subsidi pemerintah pusat terhadap subsidi BBM. Tentu hal ini jangan kita terlalu berprasangka buruk. Di awal sudah saya katakan bahwa tujuan daripada pengurangan subsidi terhadap BBM ini akan membuat kesehatan daripada keuangan negara. Tetapi efeknya pasti ada. Ini tentu menanggulangi daripada dampak yang ditimbulkan oleh perubahan subsidi ini oleh pemerintah pusat. Tentu para pemangku jabatan di kepulauan kita di sini harus mencari solusi tepat. Harus dimulai dari sekarang ya. Harus dimulai dari sekarang. Kenapa? Mau tidak mau, ini akan pasti terjadi. Iya. Dan bukan hanya saat ini sebenarnya pemerintah pusat itu pelan-pelan mengurangi sedikit demi sedikit. Karena sudah tidak sehat ini subsidi pemerintah terhadap BBM. Nah, pemerintah daerah dapat membuat suatu kebijakan akibat daripada pengurangan subsidi BBM ini. Dan saran saya terhadap para pemangku jabatan, bupati, wali kota, segera dirikan badan usaha milik daerah yang secara khusus untuk menangani, memproduksi barang pertanian. Apalagi saat ini di berbagai media kita bisa baca dan yang terjadi saat ini di dunia akan adanya krisis pangan. Tidak ada kata terlambat Bang ya. Tidak ada kata terlambat. Bahkan mungkin kenaikan pengurangan subsidi akan berlanjut tahun-tahun berikutnya ya. Pasti subsidi lama kelamaan, terima tidak terima, suka tidak suka, pasti dicabut oleh pemerintah pusat. Iya. Subsidi BBM karena tidak sinkron, sudah tidak sehat lagi bila kita lihat daripada harga minyak dunia kita sudah jauh tidak berlaku. Dan yang menikmati lebih banyak sebenarnya subsidi BBM bukan masyarakat kecil, masyarakat menengah ke atas yang sudah mapan kehidupan ekonominya. Itu BBM ini kan pertama kan untuk kendaraan bermotor, siapalah yang banyak mempunyai kendaraan pasti yang berpenghasilan ke atas. Gitu. Jadi pemerintah daerah harus mengantisipasi ini mulai dari sekarang. Dirikan, realisasikan pada usaha milik daerah khusus komoditas pertanian dan tanaman pangan. Itu yang saya himbau pada. Selain masyarakat petani kita, yang paling terimbas di sini juga Bang ada UMKM ya, industri UMKM, kecil itu. Betul. Dan juga para nelayan kita. Betul. Apalagi nelayan ini kan menggunakan solar mereka. Ya. Dan harga tangkapan ikan dipastikan atau mungkin saja ini tidak akan naik. Nah, bagaimana saran kepada kedua komunitas masyarakat ini? Nah ini tadi harus ada lembaga khusus, badan usaha khusus atau institusi khusus. Kalau lewat misalnya pembagian, yakinlah Pak Rizwan, nantinya ini pasti ada bansos, bantuan sosial akibat dari efek pengurangan subsidi. Dan hemat saya kurang efisien. Kenapa? Sebenarnya sadar tidak sadar kita sudah diajak konsumtif akibat daripada banyaknya bansos
asal ada perubahan kebijakan soal keuangan yang berdampak terhadap pendapatan masyarakat kecil, selalu pemerintah melakukan bakti sosial atau bantuan sosial yang notabene itu kurang efektif. Semakin menambah psikologi malas terhadap masyarakat. Tidak mendidik ya. Tidak mendidik. Selalu mengharapkan bansos, bantuan dan lain sebagainya. Kenapa? Sudah terbiasa dari dulu begitu. Setiap ada perubahan, karena BBM ini, bahan bakar minyak ini, seluruh lapisan masyarakat akan tergantung ke BBM ini. Sehingga semua masyarakat akan tergantung. Dan pemerintah juga yang dipikirnya adalah berikan stimulus bantuan, sudah tenang masyarakat. Padahal itu tidak mendidik ke depannya. Jadi kalau harga BBM Pertalite yang kita lihat sekarang 7.650 Bang ya. Untuk kenaikannya ke depan belum bisa dipastikan karena belum ada pengumuman dari pemerintah. Betul. Tapi beberapa sumber kita lihat dia naik ke 10.000 nanti Bang. Nah kalau kita kalkulasi dia sekitar 30% kenaikan. Kurang lebih 30% kenaikannya kalau misalnya jadi. Angka 30% seberat mana membebani masyarakat Kepulauan sini Bang? Artinya kalau kita ambil garis lurusnya, linearnya, ya harusnya pendapatan masyarakat juga 30% bertambah ya? Bertambah. Itu loh. Nah, yang tergantung pada, apalagi seperti nelayan tadi, dia kan kalau nggak ada BBM kan dia nggak bisa, perahunya tidak bergerak. Nah mungkin mancing ikan tanpa BBM. Ya. Berarti tangkapannya harus naik 30%. Kalau tidak kita kekurangan protein. Nah kan begitu. kita kekurangan pasokan ikan. Nah ketika misalnya ada badan usaha milik daerah, ya kan yang tadinya lahan tidur ini komoditas pertanian yang belum mempunyai multiplier effect, yang belum mempunyai added value, nilai tambah, ini seperti substitusi. Artinya BBM naik ketika ada sumber pendapatan lain yang naik atau ada muncul, kan gak begitu terasa. Banyak orang mengatakan apa efeknya, misalnya badan usaha milik daerah terhadap kenaikan BBM atau perubahan pengurangan subsidi. Seperti nelayan ini kan membutuhkan konsumsi kan, beli beras dia kan. Beras ini didatangkan dari luar. Tentu akibat perubahan subsidi pasti ongkos produksi transportasi beras dari luar naik. Tentu harga beras naik. Nah ketika misalnya ada badan usaha milik daerah yang sudah menangani beras, menanam, membuka sawah, menanam beras, tentu harganya kan jadi range atau selisih harga kenaikan tadi beras dapat ditutupi karena kita memproduksi sendiri beras. Itu siklusnya. Nah jadi kenaikan BBM ini tidak harus melulu dipandang negatif Bang ya. Betul. Tapi banyak juga positifnya untuk menjadikan kita lebih kreatif Bang ya. Mohon closing statement Abang kepada masyarakat untuk bersemangat untuk menyiasati kehidupannya dan juga kepada pemerintah kita Bang. Memang soal himbauan ini sepertinya gampang sekali untuk menyatakannya, tetapi persoalan apakah mau nggak, ada niat nggak dari pemangku jabatan, the decision maker, pengambil keputusan di daerah mau melaksanakan. Himbauan saya kepada kepala daerah 4 kabupaten 1 kota, manakala nantinya pemerintah pusat akan mengumumkan pengurangan subsidi
bahan bakar minyak, tentu ini akan berefek langsung terhadap masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Tetapi lapisan masyarakat yang paling merasakan dampaknya masyarakat ke bawah, UMKM, nelayan, petani, dan lain sebagainya. Maka sebelum pemerintah pusat mengumumkan, dan bukan pun harus diumumkan baru ada antisipasi, ingat bahwa pasti suatu saat subsidi BBM ini akan dicabut Iya. oleh pemerintah pusat. Kenapa? Kenapa? Sekali ya. Pasti suatu saat akan dicabut karena akan sangat membebani keuangan negara. Sehingga saran saya, himbauan saya terhadap para pemangku jabatan, dirikanlah badan usaha milik daerah mengantisipasi daripada kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi atau bahkan pun mencabut subsidi. Lewat apa? Apa yang dilakukan oleh badan usaha milik daerah? Komoditas pertanian dan tanaman pangan lainnya. Apalagi saat ini kita bisa membaca di mana-mana di media mainstream akan terjadi krisis pangan dunia. Dan kalau lewat kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok kecil, kurang efektif. Itu yang bisa saya himbau kepada pemangku jabatan agar segera mendirikan badan usaha milik daerah di dalam memproduksi komoditas pertanian dan tanaman pangan lainnya. Itu Pak Rizwan. Baik. Terima kasih Bang atas waktunya. Selamat siang ya Hobu. Selamat siang. Jauh. Saudara pemirsa, pemilih Rizwan Mediator, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Yostinus Hulu, yang mana pada intinya bahwa kenaikan bahan bakar minyak subsidi ini tidak usah dipandang melulu sebagai hal yang negatif, tetapi menjadi pemacu bagi kita untuk berkreasi. Demikian juga masyarakat supaya tetap positif dan mengerjakan segala sesuatu dengan positif dan pikiran positif. Demikian podcast kami pada siang ini. Mohon dukung channel kami, subscribe, share, like, dan sebagainya. Selamat siang, ya Hobu. Jauh.